sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Marto Olmesilaen. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Pinggir. Jurusan yang saya ajar adalah Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji kinerja tentang PPG tahun 2020. Adapun kartu ujian saya adalah berikut. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan untuk kita semua ya. Semoga diberikan kesehatan juga. Terutama untuk kita saat ini yang sudah cukup parah COVID-19-nya. Perhatikan ketika kita keluar, selalu gunakan masker. Tetap jaga protokol kesehatan ya nak. Sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Untuk Eka, silahkan pimpin doa kita nak. Ya, Pak. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya untuk Eka sudah memimpin doa. Bapak akan melakukan absensi. Silakan dengarkan namanya baik-baik ya, anak ya. Anissa, Hadir, Pak. Desi, Hadir, Pak. Dian, Hadir, Pak. hadir. Eka, Hadir, Pak. hadir juga. Penny, Hadir, Pak. Elmalita, Hadir, Pak. hadir. Kemudian Intan, Hadir, Pak. Irma, Hadir, Pak. Nurhayati, Hadir, Pak. Nawangsi, Hadir, Pak. Sekar, Hadir, Pak. Rido, Novia, Pak. oke, Yunita. Hadir, Pak. Ya, terima kasih ya untuk yang sudah hadir dan bergabung di pembelajaran online kita kali ini. Jadi Bapak perhatikan masih ada teman-teman kalian yang tidak bisa hadir. Ada yang karena izin, sakit, kemudian ada juga yang berhalangan karena masalah kuota, kemudian sinyal dan lain sebagainya. Semoga untuk pertemuan ke depan kita bisa bertemu lagi di pembelajaran online seperti ini. Untuk teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit, semoga Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka melalui makanan dan obat yang dikonsumsi. Selanjutnya kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita perhatikan dulu lingkungan sekitar kita. Coba diperhatikan nak, di lingkungan Anda, tempat Anda sekarang duduk, ada sampah nggak? Kalau ada sampah silahkan dibersihkan, dirapikan agar kita belajarnya bisa nyaman, bisa fokus, dan semua materi yang kita pelajari bisa terserap dengan baik. Gimana? Sudah rapi, bersih? Sudah, Pak. Sudah ya? Jadi Bapak perhatikan karena nggak ada yang bergerak dari tempatnya, berarti memang sudah bersih dari awalnya tempatnya. Materi kita minggu lalu itu tentang instalasi driver. Nah, kita menggunakan driver pack untuk menginstal drivernya. Kenapa kita harus milih driver pack? Saya, Pak. Dian Anissa Sari. Oke, Dian. Karena semua driver laptop atau komputer yang sudah tersedia secara lengkap di driver pack. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Jadi, semua driver atau komputer itu semuanya sudah ada di driver pack. Jadi, kita nggak perlu lagi menginstal satu-satu drivernya. Driver pack adalah kumpulan dari berbagai macam driver, mulai dari tahun 2020 sampai ke bawah. Jadi mulai dari tahun 80-an drivernya itu sudah ada juga di driver pack, dan ini sudah cukup membantu kita sebagai orang IT untuk mengerjakan atau menginstal driver-driver agar kita tidak kesulitan untuk menginstal sebuah komputer atau laptop hanya karena driver. Baiklah, jadi Bapak ada sebuah video motivasi untuk kalian. Ini adalah motivasi
bagaimana kita ketika kalian nantinya masuk ke dunia kerja, software apa aja yang kalian butuhkan atau software apa aja yang betul-betul kalian harus pahami, apalagi di saat pandemi saat ini. Jadi ini adalah sebuah video motivasi untuk kalian, semoga bisa digunakan dengan baik. Geng, di era serba canggih seperti sekarang, kalian pasti udah jarang kan menemukan pekerjaan yang tak memerlukan interaksi dengan komputer? Bicara tentang bekerja menggunakan komputer, sudah pasti butuh berbagai macam software sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. 5 software berikut pasti sudah tak asing lagi dan wajib kamu kenali sebelum masuki dunia pekerjaan. Zaman sekarang rasanya nggak ada ya pekerjaan yang nggak menggunakan keluarga Microsoft Office. Siapa yang tak kenal Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, dan OneDrive? Microsoft Office wajib dikuasai oleh mereka yang telah masuk ke dalam dunia kerja. PDF adalah format yang akrab dijumpai sehari-hari ya geng. Format PDF erat kaitannya dengan beragam dokumen penting seperti dokumen pekerjaan, e-tiket, e-books, e-voucher, invoice, dan masih banyak lagi. Aplikasi chatting seperti WhatsApp, BlackBerry Messenger, Line, dan lain-lain rasanya sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita sehari-hari ya geng. Dalam dunia kerja, aplikasi chatting banyak digunakan untuk komunikasi internal secara instan. Tapi kamu juga harus tahu file mana yang harus kamu simpan di cloud dan mana yang sebaiknya kamu simpan di hard drive. Dalam dunia kerja, Photoshop memang tak banyak digunakan, kecuali oleh mereka yang memang bergelut di bidang industri kreatif. Photoshop sebagai salah satu bagian dari keluarga Adobe Creative Suite telah menghasilkan banyak meme yang menghibur masyarakat. Namun sayang, banyak orang yang belum bisa menggunakan software editing foto satu ini. Padahal skill Photoshop dapat menjadi nilai jual tambah loh geng. Karena dengan bermodalkan skill Photoshop saja, kamu sudah bisa membuka usaha sendiri. Jadi, kalau emang mahir Photoshop, manfaatkanlah sebaik mungkin ya. Skill ini akan membuka jalanmu untuk bekerja di bidang yang lebih luas. Itulah 5 software yang wajib kamu kenali sebelum masuki dunia kerja. Buat kamu yang belum kenal dengan software-software tersebut, cepat-cepat kenalan ya. Jangan sampai kamu dicuekin di dunia kerja nantinya. Karena tak kenal berarti tak sayang. Tuliskan pendapatmu di bawah dan saksikan video jalan tikus lainnya. Ya, jadi itu adalah sebuah video yang Bapak harapkan mampu mendongkrak imajinasi kalian bagaimana atau apa manfaat dari mempelajari aplikasi-aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi tersebut akan kalian gunakan nanti ketika kalian akan bekerja. Nah, ketika kalian akan bekerja, maka yang ditanya adalah apa yang Anda mampu? Apa skill yang Anda punya? Jadi sudah dijelaskan dari situ. Yang pertama ada Office, kemudian PDF, kemudian aplikasi chatting, cloud storage, dan Photoshop. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang cukup populer nanti akan kalian gunakan ketika bekerja. Nah, selain menggunakan, kita juga harus tahu bagaimana cara menerapkan atau cara menginstal software-software tersebut. Jadi pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana menginstal software-software tersebut. Walaupun tidak semuanya kita pelajari, tetapi ada 2 bagian penting yang akan kita install. Yang pertama adalah GOM Player dan yang kedua adalah Open Office. Nah, GOM Player adalah sebuah aplikasi multimedia yang digunakan untuk memutar video dan musik. Sementara Open Office ini sama persis seperti Office. Jadi dia mempunyai Word, Excel, PowerPoint. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita coba peregangan dulu. Biar enggak terlalu kaku duduk terus. Boleh diri, boleh duduk juga di tempat, tapi gerakkan kepalanya. Ikutin Bapak ya. Semuanya, ayo semuanya. Ya, tangannya dulu diginiin. Ke depan. Ke atas. Ya, bunyi semuanya, harus bunyi semua jari-jarinya, biar semangat. Ayo Eka, mana? Oke, jadi setelah melakukan peregangan, saya rasa kita udah mulai agak fresh ulang lagi ya.
sudah mulai agak fresh, jadi semoga bisa kita fokuskan lagi untuk pembelajaran materi intinya. Kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Jadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, Bapak akan tampilkan PowerPoint materi-materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Silakan diperhatikan layarnya ya. Oke, jadi kali ini kita belajar tentang praktek install software. Tujuan pembelajaran sebagai kompetensi dasar, menerapkan instalasi software aplikasi, kemudian menginstalasi software aplikasi. Indikatornya, menganalisis jenis software aplikasi, kemudian mendemonstrasikan instalasi software. Manfaatnya untuk Ananda sekalian dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik mampu mendownload software yang dibutuhkan. Ya, jadi Ananda sekalian tahu bagaimana cara mendownload software. Kemudian mampu melakukan instalasi software secara offline dan online. Yang berikutnya, mampu memilih software sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebelum kita melakukan instalasi, berarti ada hal-hal yang perlu kita miliki atau kita siapkan. Yang pertama adalah aplikasi atau software GoPlayer. Yang kedua, software dari OpenOffice. Dan tak lupa adalah laptop atau komputer Ananda sekalian. Sudah disiapkan laptopnya? Sudah ya, sudah disiapkan laptopnya ya. Oke, softwarenya juga sudah punya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebelum Bapak melakukan praktek instalasi yang kalian ikuti, nah Bapak mau coba tunjukkan dulu bagaimana cara menginstalnya melalui video. Silakan disimak. Jumpa lagi di kesempatan kali ini. Ya, jadi kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mendownload dan menginstal GoPlayer. Yang mana GoPlayer ini digunakan untuk memutar video dan musik. Ya, kita ikutin. Jadi saya biasa download di iduptown.com. Nah, kita klik GoPlayer-nya di sini. Nah, kita unduh versi terbarunya. Ya, filenya itu 25 MB. Silahkan di-download secara gratis ya. GoPlayer telah berhasil di-download. Ini ya, sudah berhasil di-download. Kita buka, kita open saja, diklik. Nah, dia akan tampil seperti ini. Open file. Nah, kita run saja. Kita tunggu unpacking datanya. Please select language. Nah, kita pilih bahasa yang ada. Nah, di sini kita ikutin aja bahasanya menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Indonesia itu nggak ada ya. Jadi kita pilih bahasa Inggris, oke. Nah, di sini kita pilih next. Gitu juga dengan yang ini lisensi perjanjiannya ya. Nah, di sini nggak perlu kita rubah apa, next juga. Nah, ini tempat penyimpanannya. Bisa kita ganti tempatnya, bisa juga tetap di sini. Ini bawaan ya. Kalau mau kita pindah, boleh kita browse. Nah, di sini mau kemana kita letakkan. Kemudian kita next. Kita tunggu proses instalannya. GoPlayer-nya telah berhasil terinstall dengan baik dengan ditandakan ada di desktop. Kita buka dan bisa berjalan. Kita coba buktikan dengan menjalankan opening nih. Ya, jadi GoPlayer telah terinstall dengan baik dan dapat digunakan. Jadi sekian video tutorial penginstalan GoPlayer di Windows. Terima kasih.
Jadi video tadi sudah menjelaskan bagaimana mendownload file softwarenya, kemudian bagaimana menginstalnya, kemudian bagaimana cara mengujinya. Itu dari bentuk videonya. Sekarang kita coba demokan. Nah, saya menggunakan laptop. Nah, Anda sekalian silakan buka juga aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, ya. Kelihatan layar monitor Bapak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, Kelihatan, Chrome Player Pak. sama OpenOffice ya. Bapak nggak ngajarin lagi bagaimana cara mendownloadnya karena udah ditunjukkan di dalam video, jadi kita langsung menginstal, ya. Silakan buka aplikasinya masing-masing, Chrome Player-nya, silakan. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Versinya sama dengan punya Bapak ini. Coba diperhatikan masing-masing. Sama, Pak. Sama ya. Oke, untuk Sama, semuanya. Pak. Ya, untuk semuanya perhatikan. Chrome Player-nya di double klik atau klik kanan open. Yang mana yang menurut Ananda sekalian yang lebih enak, silakan diikutin saja. Jadi nggak harus double klik ya. Klik kanan open juga bisa. Oke, ini Bapak klik double klik ya. Double klik. Ini di security warning. Ada tampil di tempat kalian? Ada, Pak. Oke, ada. Jadi nggak semua ya. Jadi nggak semua pengaturan untuk security warning ini sama. Ada aja yang tidak, karena memang sudah diatur dari awal, memang tidak ada pengaturan seperti ini. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, di-run aja. Ini hanya peringatan dari Windows tentang software tersebut. Kita run. Ya, ini kita tunggu setup-nya selesai. Nah, di sini pemilihan bahasa. Karena di sini nggak ada bahasa Indonesia, berarti kita gunakan bahasa Inggris. Bukan karena sosok pintar, tapi karena memang nggak ada bahasa Indonesianya. Daripada kita pilih bahasa yang lain yang malah nggak ngerti kita. Oke, silakan di-okekan. Jul Farida udah sampai sini? Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini kita tinggal next. Coba ya, kita coba next. Nah, ini adalah EULA, End User License Agreement, persetujuan bahwa kita menerima aplikasi ini dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Nih, ada di sini persyaratannya. Kalau mau dibaca satu-satu silahkan, kalau ngerti. Ya, jadi jika tidak mau membacanya tapi pengen menginstal, maka kita harus pilih I agreement. Ya, I agree. Silakan klik agree. Nah, di sini adalah paket-paket yang akan kita install. Di sini kita pilih general. Ya, kita pilih general berarti semua paket yang standar dari Chrome Player itu diinstalkan. Kita next. Kemudian di sini hasil instalan nanti itu akan tersimpan di C, program file, Chrome, dan Chrome Player folder terakhirnya. Kalau misalnya kita mau robah posisinya ini ke data C, dari data C ke data D, ya. Ini kan data C. Kalau mau kita robah ini ke data D, bisa saja menggunakan browse. Nah, kita pindahkan ke komputer, kemudian data D. Kita okekan, bisa saja. Tapi karena data C Bapak itu masih cukup besar, berarti nggak perlu saya alihkan. Nah, kalau kita alihkan ke data D, itu karena data C-nya sudah tidak cukup lagi. Paham sampai situ, Nak? Paham, Pak. Oke, paham? Paham, Pak. Sampai di sini ya, sampai di sini destination foldernya kita next. Nah, kita tunggu ekstraknya. Dan ini proses instalasinya. Kita tunggu. Biasanya proses ini jika sudah selesai akan ada tampilan di desktopnya. Tampilan apa? Tampilan icon di desktop. Nah, kita kembali ke Chrome Player setupnya tadi. Ini sudah selesai, kita close saja. Nah, dia tampil halaman Chrome-nya. Ini kita close saja, tak penting. Oke, sekarang kita mau buktikan bahwa aplikasi ini sudah berjalan dengan baik. Kita buka. Ya, ini dia minta update now. Nah, ini kita nggak perlu karena kebetulan saya terkoneksi dengan internet, maka dia akan mencari data terbaru selalu.
Jika ada updatean maka dia akan update. Tapi kalau di sini nggak perlu kita update-nya, kita cancel saja. Nah, ini adalah tampilan dari Go Player setelah selesai diinstal. Yang lain gimana? Sudah selesai sampai di situ? Ada kendala? Sudah, Pak. Sampai di sini ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sekarang kita coba buktikan bahwa Go Player ini berjalan dengan baik. Oke, ini ada saya di video, silakan. Untuk yang lain silakan diperiksa. Videonya sudah berjalan dengan baik di Go Player, berarti aplikasi yang kita install telah berjalan dengan baik dan terinstall dengan sempurna. Untuk anak-anak yang lain, coba dites di Go Player-nya sebuah video atau sebuah musik apakah berjalan dengan normal? Berjalan, Pak. Jalan ya? Oke. Berjalan. Kemudian aplikasi yang kedua ya, aplikasi yang kedua kita menginstal OpenOffice. Silahkan dibuka lagi ya, folder softwarenya OpenOffice sudah? Oke, sudah. Sudah, Pak. Kita double klik OpenOffice-nya. Sama seperti tadi ya, klik Run saja. Sudah sampai di sini? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Kita lanjut, next. Nah, ini adalah instalannya, file instalannya terletak nanti di desktop ya, di desktop OpenOffice. Jadi situ nanti file masternya sebelum terinstall. Kita install. Nah, ini tadi yang saya bilang. Foldernya tadi tersimpan di desktop. Jadi filenya ini yang akan diinstal di sini nanti. Sampai di sini kita next. Oke, di sini ada username, tulis dengan nama Anda. Kemudian organisasinya boleh dikosongkan. Ya, di sini saya juga mengosongkan, nggak perlu saya buatkan. Kemudian kita next. Nah, ini typical dan custom. Kalau typical berarti semua instalasi berjalan secara normal. Semua paket-paket yang dibutuhkan itu terinstall. Kalau custom berarti ada beberapa pilihan yang softwarenya atau paketnya tidak perlu kita install. Jadi di sini karena kita membutuhkan seluruhnya, berarti kita pilih typical. Kemudian klik next. Sudah sampai sini, nanti Bapak kecepatan. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, di sini create start link on desktop. Ini menandakan bahwa ketika dia selesai nanti, maka akan ada icon di desktop untuk OpenOffice-nya kita install. Kita tunggu ya proses instalannya sampai selesai. Yang lain udah sampai sini? Sudah, Pak. Sudah, lagi proses instalan juga ya. Sudah, Pak. Ya. Jika tidak ada kendala, sebetulnya ini akan berjalan normal-normal saja. Kecuali komputernya itu agak lelet, kemudian banyak virusnya, maka ini bisa terhambat. Terutama jika software yang di-download itu tidak dari situs resmi, bisa saja software tadi itu terinfeksi dengan virus. Jadi pastikan antivirus Anda itu aktif dan up to date. Oke, sampai di sini instalannya sudah selesai, kita finishkan. Nah, ini desktopnya sudah ada ya, sudah tampil di desktop. OpenOffice-nya telah tampil di desktop, kita buka. Yang lain udah siap di sini? Udah sampai mana? Sudah, Pak. Sudah. Sudah tampil Sudah, juga Pak. ya? Sudah tampil juga OpenOffice-nya di desktop. Oke, Bapak buka, coba kalian buka juga punya kalian untuk OpenOffice-nya. Nah, ini dia. Jadi OpenOffice itu sama persis seperti Microsoft. Ya, sama persis seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, teks dokumen ini adalah Word-nya. Spreadsheet ini adalah Excel-nya. Presentation ini adalah PowerPoint-nya. Oke, sampai situ paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Setelah menginstal dan melihat tutorial cara mendownload dan menginstal software tadi, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Software yang mau kita install itu dapatnya dari mana, Pak? Software yang kita install tadi itu dapatnya dari mana? Ya, ini pertanyaan yang sebetulnya gampang, tapi nggak semua tahu. Untuk teman-teman yang lain, ada yang tahu ini downloadnya dari mana? Saya, Pak. Desi. Desi bisa jawab? Bisa, Pak. Oke, coba Desi. Dari tutorial yang disampaikan Bapak, cara untuk mendapatkan softwarenya dengan mengunjungi
website idupdate.com, kemudian dari software yang diinginkan baru download. Itu menurut saya, Pak. Oke, jadi banyak sebetulnya referensi untuk menginstal atau mendownload ya. Banyak referensi yang kita gunakan untuk mendownload software. Enggak hanya dari yang saya sebutkan tadi. Jadi dari situs resminya juga ada, dari goplayer.com-nya, kemudian openoffice.com-nya juga ada. Jadi yang dijawab oleh temannya juga sudah baik. Dari tutorial yang ada tadi, dari video pembelajaran tadi itu sudah ada di situ disebutkan bahwa bagaimana proses mendownload softwarenya. Oke, sampai di situ paham, Nak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, paham. Selain itu, ada lagi yang masih bingung atau masih bertanya-tanya dalam hatinya tentang software ini? Saya, Pak. Coba silakan Nawangsi. Bagaimana cara mengetahui software yang kita download tersebut tidak terinfeksi virus, Pak? Iya, bagaimana mengetahui software yang kita download tadi tidak terinfeksi virus? Ada teman yang bisa bantu jawab ini? Saya, Pak. Intan, iya silakan Intan. Menurut saya, Pak, dengan menggunakan antivirus. Dengan menggunakan antivirus. Oke, cukup baik ya. Jadi antivirus adalah sebuah software yang dapat mendeteksi virus di dalam software. Baiklah untuk anak-anak Bapak, video pembelajaran sudah Bapak share, kemudian kita juga sudah mencobakan bagaimana menginstal softwarenya. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk diskusi. Baiklah, ini adalah tugas kelompok yang akan kalian diskusikan. Kalian boleh tinggalkan ruangan pembelajaran ini dulu, kemudian kerjakan ini dalam tempo 20 menit. Jangan lupa tugas ini dikerjakan, kemudian masing-masing anggota kelompok itu mencatat di buku catatan. Salah satu perwakilan ini membuatkan PowerPoint-nya dan dipresentasikan nanti ketika sudah gabung lagi ke grup ini. Oke, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok tadi, nah sekarang Bapak mau meminta pertanggungjawaban untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Untuk kelompok 1, siapa yang mewakili? Saya, Pak. Oke, Yunita akan mewakili kelompok 1. Silakan share PowerPoint dari kelompok satunya. Oke, Yunita silakan. Perkenalkan, nama saya Yunita Carolina dari kelompok 1. Jawaban kami adalah kita harus menyetujui End User License Agreement atau EULA karena EULA merupakan sebuah dokumen yang bersifat legal antara Anda dengan software publisher. Dalam dokumen ini tertuang syarat dan ketentuan yang berlaku saat menggunakan perangkat lunak. Jika kita tidak menyetujui EULA, maka tidak bisa menginstal software tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, cukup baik ya dari kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, ada yang mau bertanya untuk kelompok 1 ini? Saya, Pak, Helmalita. Oke, Helmalita. Coba apa yang mau ditanyakan? Apa tanda mengindikasikan bahwa kita dianggap menyetujui EULA? Oke, apa tandanya bahwa kita menyetujui EULA? Coba kelompok 1. Jawaban kami, ada beberapa indikasi yang menyatakan kita dianggap menyetujui EULA. Di antaranya, 1. Klik tombol I accept selama proses instalasi. Yang kedua, membuka plastik pembungkus CD perangkat lunak. Yang ketiga, merusak seal dari CD perangkat lunak. Sekian, terima kasih. Oke, cukup baik ya dari kelompok 1 untuk tanggapan dari temannya tadi. Jadi, EULA tadi itu dapat diindikasikan dengan kita mengklik I accept. Kemudian memasukkan kode, merusak seal dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya klik I accept saja bahwa kita diindikasikan menyetujui. Ya, jadi cukup baik untuk kelompok 1. Kasih plus dulu untuk kelompok 1. Baiklah untuk kelompok 2. Silakan dipresentasikan, Nak. Baik, Pak. Pada saat kita melakukan install software setelah debut, maka akan terinstall di drive C. Apakah proses instalasi tersebut dapat kita tentukan sendiri agar install di drive D? Jelaskan.
Untuk menentukan letak file yang akan diinstal, dapat kita tentukan sendiri saat proses instalasi. Biasanya setelah menyetujui syarat dan ketentuan dari si pembuat software. Selanjutnya, kita akan diarahkan ke proses instalasi. Pada saat proses ini, kita dapat memilih software ini akan diinstal drive yang diinginkan, bukan hanya di drive C. Kita dapat memilih drive D atau drive E untuk tempat instalasi softwarenya. Terima kasih, Pak. Oke, makasih ya untuk kelompok 2. Jadi hanya meluruskan sedikit saja, itu bukan install di drive ya, tapi drive. Ya, untuk meluruskan yang kesalahan pembacaannya. Untuk kelompok 3, silahkan, siapa yang mewakili? Saya Novia Safitri dari kelompok 3, Pak. Bentar Novia. Pada saat instalasi software, kita dapat memilih instalasi mode offline dan online. Jelaskan perbedaannya. Install secara offline adalah proses instalasi yang master softwarenya harus kita download terlebih dahulu. Kemudian kita install tanpa wajib terhubung ke internet. Lalu secara online itu adalah proses instalasi yang master softwarenya tidak harus terdownload seutuhnya. Oke, dari kelompok 3 ya. Tapi yang perlu saya tekankan lagi, pembacaannya masih salah, bukan setup, tapi setup. Oke, setelah kita praktek, kemudian kita adakan diskusi. Nah, sekarang Bapak mau menguji pengetahuan Anda sekalian. Jadi, uji pengetahuannya itu sudah Bapak share di Classroom. Sudah lihat? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah lihat ya yang di Classroom. Oke ya, jadi sudah Bapak share di Classroom-nya, perhatikan. Jadi Bapak tunggu dalam tempo 15 menit, silahkan dikerjakan. Nanti penilaian akan langsung Bapak berikan ketika kalian sudah bergabung. Jadi untuk saat ini silahkan keluar dari grup ini. Ya, jadi setelah mengerjakan tadi, Bapak juga sudah mendapatkan nilainya. Jadi rata-rata di sini kalau untuk kali ini memang cukup baik. Nilainya semua itu di 90-an ke atas. Dan bahkan ada yang sampai 100. Jadi aplaus untuk semuanya. Ya, terima kasih untuk partisipasi Anda. Ternyata enggak hanya sekedar mengikuti aja, ternyata Anda juga mampu menyerap ilmu yang kita pelajari saat ini. Kemudian materi kita sudah hampir di penghujung. Nah, saya mau nanyakan sama kalian, ketika kita mempelajari ini, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran menginstal software ini? Coba Anissa. Setelah praktek install software, saya mampu menginstal aplikasi yang saya dibutuhkan di komputer dan mendownloadnya dari internet. Oke, jadi kita sudah mampu melakukan download dan menginstal di komputernya. Kemudian keuntungan dari kita mempelajari instalasi software ini, menurut Irma apa? Refleksimu, keuntunganmu, apa sih? Dengan praktek install software yang kita lakukan, saya lebih percaya diri dalam mencari software yang saya butuhkan di internet dan menginstalnya di komputer saya baik secara offline dan secara online. Terima kasih, Pak. Ya, cukup baik ya. Jadi kalian bisa mendownload aplikasi kemudian menginstalnya baik secara online maupun offline. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya kita sudah mempelajari cukup banyak, pertemuan kita juga sudah hampir habis. Bagian mana atau menurut Anda pembelajaran kita ini menarik atau tidak? Menarik, Pak. Menarik. Menarik, Pak. Ya, di bagian mana yang cukup menarik perhatian Anda? Pada saat diskusi dan langsung praktek, Pak, jadi nggak bingung lagi cara install software dan cara mendownloadnya. Setelah praktek, ternyata menginstal software itu tidak sesulit yang dikatakan orang-orang. Itu menurut pendapat saya, Pak. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang troubleshooting software. Jadi materi ini akan Bapak share di Classroom, silahkan diperhatikan
2 hari sebelum pembelajaran akan Bapak share di classroom-nya. Untuk pertemuan kali ini, Bapak mau tanya nih, sebagai bahan refleksi untuk Bapak sendiri, apa kira-kira masukan untuk Bapak ketika kita membuat pelajaran ini? Pak, wajahnya jangan garang kali, Pak. Soalnya saya jadi takut untuk belajar. Itu udah nggak bisa lagi, memang udah kayak gitu dari sononya itu. Tapi kita coba untuk memperbaiki ke depannya lagi ya. Jadi terima kasih untuk masukannya dari Jul Farida. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Irma ya. Jadi untuk Ananda sekalian, tetap menjaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun ketika memegang sesuatu, apalagi makan. Kita sedang di dalam keadaan zona merah dan sudah hampir zona hitam. Semoga kita selalu sehat dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan secara luring atau secara tatap muka. Jadi itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Selamat siang. Siang, Pak.